Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang untuk memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Informasi pertama di Newsroom pemirsa dari kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, gara-gara membakar sampah di belakang mobil yang mesinnya menyala, sebuah mobil habis terbakar. Kebakaran diduga karena api dari sampah menyambar mesin mobil. Dengan alat sederhana, Kapolres Tebing Tinggi bersama anggota polisi dan warga berusaha memadamkan api yang membakar mobil milik Edison Tambunan yang berada di parkiran rumah di Jalan Diponegoro, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Terbakarnya mobil ini diduga karena pemilik mobil sempat membakar sampah tepat di belakang mobil yang mesinnya dinyalakan. Kemudian api dari sampah menyambar mesin mobil dan akhirnya api dengan cepat membakar seluruh badan mobil. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkot Tebing Tinggi ikut memadamkan api. Kini kasus terbakarnya mobil ini sudah ditangani Polres Tebing Tinggi. Diduga keracunan gas dari eksplorasi PT Medco EP Malaka, puluhan warga terpaksa dibawa ke puskesmas dan rumah sakit umum. Puluhan warga Panton Rayek T, Kecamatan Banda Alam, Banda Aceh ini tiba-tiba terpapar dan kini dirawat di rumah sakit setempat dan Rumah Sakit Umum Zubir Mahmud. Kepala Puskesmas Banda Alam Rasyidin mengatakan warga terkonfirmasi keracunan gas, bahkan 2 pasien terpaksa dirujuk ke RSU karena kondisinya sangat parah. Informasinya korban keracunan terus bertambah, warga lain pun mulai ketakutan dan was-was. Sementara itu Humas PT Medco Rahmat mengatakan akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah bergabung dengan kontributor iNews Muhammad Maulidin yang berada di Banda Aceh. Selamat malam Muhammad Maulidin. Ya, selamat malam Anissa. Baik, sejauh ini bagaimana, apakah masih ada warga yang terus bertambah yang keracunan gas? Untuk saat ini saya informasikan untuk saat ini kondisi warga bertambahan untuk pengungsian. Saat ini data pengungsian ada sekitar yang masuk ke kantor camat sekitar 250 warga. Bisa. Baik, Maulidin, saat ini yang berada di puskesmas berapa orang, yang dirujuk ke RSU berapa orang, yang berada di rumah pengungsian ada berapa orang? Boleh Anda jabarkan? Untuk saat ini, untuk di puskesmas sudah dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Umum Daerah Dr. Zubir sekitar 5 orang dan dirujuk ke Rumah Sakit Geraha Bunda 5 orang. Untuk saat ini di puskesmas sendiri sudah tidak ada lagi korban keracunan itu sendiri, Pak. Baik, Maulidin, boleh Anda perlihatkan kepada kami bagaimana suasana di rumah pengungsian warga yang terpapar gas dari eksplorasi PT Medco ini? Ya, untuk saat ini sebelah kanan kami ada dapur umum yang disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Timur dan di depan ada tempat posko pengungsian terjadinya racun gas di satu perusahaan di Aceh Timur. Baik, seberapa jauh lokasi atau perumahan warga yang terpapar gas beracun ini dari pengungsian ini? Untuk saat ini dari Kecamatan Ranto Panjat ke lokasi itu sekitar 3 kilo, Mbak Nisa. Tercium bau gas dari lokasi pengungsian atau tidak sama sekali tercium? Kalau di tempat pengungsian, posko pengungsian tidak tercium, tapi untuk saat ini kami untuk ke lokasi tempat saat ini kami tidak bisa boleh masuk karena lagi ada perbaikan tentang mekanisme di perusahaan migas itu sendiri. Baik, kalau tanggapan dari pihak perusahaan sendiri seperti apa, Maulidin?
Untuk saat ini belum ada kami memberikan informasi terkait penyebab gas itu keluar sendiri, belum bisa kami konfirmasi saat ini. Baik, kemudian untuk para pengungsi apakah ada bantuan dari pihak perusahaan atau di-tackle oleh pemerintah setempat? Untuk saat ini untuk posko pengungsian tidak dipasang oleh pihak dinas sosial, dan bantuan dari kabupaten sendiri sudah masuk ya, sejenisnya beras, minyak makan, Indomie dan makanan yang lain, dan ada juga dari perusahaan Meko tersendiri. Baik, sejauh ini apakah masih ada kemungkinan warga yang korban bertambah lagi yang dirujuk ke rumah sakit? Untuk saat ini kita masih di lokasi tempat kejadiannya korban keracunan gas ini. Nanti kita upayakan lagi untuk mengades itu. Baik, Maulidin, sejauh ini apa sih gejala yang dialami oleh warga hingga akhirnya mereka terdiagnosa keracunan gas? Untuk kami lihat sendiri itu mendapat keterangan dari pihak puskesmas sendiri atau dokter spesialis untuk itu penyebabnya awalnya muntah, pusing, habis itu sampai muntahnya berdarah dan lemas badannya gitu, Bang. Baik, apakah ada keluhan yang sebelumnya pernah diutarakan warga seperti bau yang menyengat atau air yang rasanya tidak seperti biasanya? Ya, keluhan pertama dari warga sudah melaporkan kepada perusahaan itu sendiri jam 6 pagi. Habis itu tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan itu sendiri. Baik, jam 6 pagi itu apa yang dirasakan warga? Langsung gejala muntah-muntah dan lain sebagainya atau ada bau terlebih dahulu? Iya, muntah-muntah pun pusing, habis itu ya langsung badannya lemas gitu, Mbak. Berarti sebelum kejadian warga sakit, yaitu gejala muntah-muntah dan lain sebagainya, tidak ada keluhan sebelumnya seperti bau ataupun air yang rasanya berbeda dari biasanya? Tidak ada sama sekali? Tidak. Baik, untuk wilayahnya sendiri apakah saat ini memiliki bau tertentu atau bau gas tertentu, Maulidin? Untuk saat ini untuk di lokasi tidak ada bau semacam bau busuk atau bau gas, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali ya? Tidak. Baik, kalau dari keterangan dari dokter, gas beracun apa yang terpapar? Apa yang dihirup oleh warga? Untuk saat ini kami dari pihak itu pun untuk saat ini belum ada informasi yang itu, masih kita dalami juga apa terkait dengan penyebabnya keracunan ini. Baik, terima kasih Muhammad Maulidin melaporkan dari Aceh Timur Aceh. Pemirsa, Siti Raisa Miranda, remaja putri asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tertidur pulas selama 9 hari. Meski dalam kondisi tertidur, gadis tersebut tetap diberi makan dan diganti pakaian. Siti Raisa Miranda atau yang akrab dipanggil Echa, remaja berusia 16 tahun, kembali tertidur pulas selama berhari-hari. Sebelumnya, Echa juga sempat tertidur panjang pada tahun 2017 lalu. Menurut keluarga, gadis ini sempat kejang-kejang sebelum tertidur panjang dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan. Meski dalam kondisi mata tertutup, Echa tetap diberi makan dan diganti pakaian. Ini katanya nyentuhnya lah. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan ayah dari Siti Raisa atau Echa, Bapak Mulyadi. Selamat malam, Pak Mulyadi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi, ini kedua kalinya putri Anda tidur panjang. Yang pertama selama 13 hari dan yang ini sudah 9 hari. Apakah sebelum putri Anda tidur panjang, Pak Mulyadi, adakah gejala yang sama? Beda-beda, Mbak, gejalanya. Kadang-kadang ya ada tanda-tanda dengan sakit kepala atau sakit punggung. Kadang-kadang nggak ada tanda-tanda dia tidur sendiri. Nah itu. Baik, ini adalah kejadian kedua kalinya, Pak.
analisa dari dokter? Bukan Mbak, ini yang ke-13 kali Mbak. Yang ke-13 kali. Mulai Ya, tahun 13 berapa Pak? tidur. Mulai tahun berapa? Mulai tahun 2017. 2000, mohon maaf? 2017. 2017 dan ini adalah yang ke-13 kalinya. Yang ke-13 kali dia tidur. Pak Mulyadi, mohon maaf, paling lama putri Anda tertidur berapa lama Pak? Ya 13 hari. Paling lama 13 hari. Ya. Kalau analisa dari dokter Pak, ketika kejadian yang pertama? Analisanya kemarin ya karena fisiknya normal, kemudian dirujuk ke psikiater. Nah di sana dianggap ada gangguan dengan kejiwaan. Baik, mohon maaf Pak Mulyadi, boleh kami ketahui apa analisa dari psikiater terkait gangguan itu Pak? Mungkin analisanya ya itu yang ada seperti mungkin ada dengan masalah dengan bully teman-teman atau bagaimana yang menyebabkan tekanan batin dia. Baik, putri Anda pernah bercerita Pak tentang masalahnya? Nggak pernah sih, cuma kalau ditanya-tanya itu memang dia pernah waktu di SD ya. Waktu di SD katanya disebut teman-temannya itu badannya bau gitu. Baik, jadi ada bully ya Pak ya, ada perundungan ya Pak dari teman-temannya? Waktu di SD. Baik, sejauh ini apakah pernah diperbaiki Pak kondisi psikologis putri Bapak? Pernah juga. Pernah saya bawa ke rumah sakit Islam kemarin selama 5 bulan. Selama 5 bulan itu dirawat dengan pengobatan dari dokter psikiater. Baik, pernah dirawat selama 5 bulan ya Pak ya? Ya, rutin itu setiap hari saya kasih obatnya. Baik, kejadian ini mulai pada tahun 2017. Pertama kalinya putri Anda tertidur panjang dan paling lama 13 hari dan ini adalah kejadian yang ke-13. Rentang waktunya berapa lama? Jarak 1 bulan, 2 bulan atau berapa bulan sekali? Dari 2017 itu rentang waktunya 4 bulan 5 bulan. Kemudian setelah 2017 itu masih sama jaraknya 4 bulan 5 bulan. Nah kemudian setelah kemarin dirawat sama dokter itu jaraknya agak lama 9 bulan. Dan akhir-akhir ini jaraknya dekat sekali nih. Dalam 4 bulan ini dia sudah 3 kali tidur. Selama 4 bulan ini sudah 3 kali tertidur panjang Pak? Hanya 3 kali ya. Apa analisa dari dokter Pak? Kemarin dibawa ke rumah sakit itu nggak ada penyakitnya katanya. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Semoga putri Anda lekas terbangun dari tidur panjangnya. Selamat malam Pak. Selamat malam.